Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Andika Jalu. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu tentang belajar keterampilan gerak dan umpan balik. Nah, di sini ada pengertian dan batasan belajar keterampilan gerak. Yang pertama yaitu belajar. Di sini ada pengertian belajar. Belajar adalah proses yang menghantarkan ke arah perilaku yang lebih baik, yaitu baik kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotoriknya, yang relatif menetap sebagai akibat dari proses latihan atau pengalaman. Nah, di sini juga ada pengertian belajar gerak keterampilan. Nah, menurut ahli yaitu Smith tahun 2019, belajar keterampilan gerak diartikan sebagai serangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang lebih terampil. Nah, di sini ada sistem penahapan dan klasifikasinya. Jadi belajar keterampilan gerak yang kompleks ini seperti membaca, menulis, menghitung, menari, dan olahraga ini berlangsung dalam suatu proses yang panjang dan menuntut upaya untuk pembelajaran ini lebih intensif gitu ya. Nah, menurut ahli yaitu Erikson tahun 1994, oleh karena itu, para ahli telah berusaha untuk mengembangkan berbagai cara atau pendekatan konseptual, yaitu untuk pembelajaran keterampilan gerak dengan cara mengelaborasikan proses pembelajaran menjadi tahapan-tahapan tertentu. Nah, misalkan yang pertama itu ada pendekatan kognitif. Menurut ahli yaitu Fit dan Posner, proses belajar keterampilan gerak dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap kognisi, yang kedua asosiasi, dan yang ketiga ada tahap automatisasi. Nah, apa itu tahap kognisi? Jadi tahap kognisi ini berlangsung secara relatif singkat. Menurut ahli yaitu Fishman dan Oksiden tahun 2001, jadi tahap ini diawali dengan penerimaan informasi. Jadi guru ini memberikan memberikan pemahaman, fokus, dan upaya untuk memahami tujuan dari aktivitas yang akan dilakukannya bagi siswanya gitu. Terus di sini ada tahap asosiasi ini. Tahap asosiasi ini lebih berlangsung secara lama daripada tahap kognisi. Mungkin dibutuhkan waktu berjam-jam untuk menguasai keterampilan dari gerak sederhana. Nah, yang ketiga ini ada tahap automatisasi. Jadi di sini murid atau atlet yang telah mencapai tahap ini tidak lagi menggunakan banyak aktivitas kognitif. Proses latihannya ini lebih diarahkan kepada penyempurnaan gerak dan penggunaan keterampilan dalam situasi kondisi yang berbeda. Jadi, siswa lebih ditekankan kepada penyempurnaan gerak, jadi dilatih untuk terus bergerak. Lalu di sini ada pendekatan kognisi sosial. Nah, di tahap ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada tahap observasi, ada tahap imitasi, ada tahap kontrol, dan ada tahap regulasi. Nah, di yang pertama ada tahap observasi, yaitu tahap observasi adalah tahap belajar melalui observasi. Jadi murid mengobservasi, mencari tahu, melihat model, dan mendengarkan peragaan yang diperagakan oleh seorang model, lalu dipelajarinya gitu. Lalu di sini ada tahap imitasi. Tahap imitasi yaitu tahap peniruan dari yang sudah diobservasi, terus ditiru gerakan setelah atlet untuk mengamati. Jadi pergerakan-gerakan yang ditampilkan model juga disebut itu tahap emulasi. Langsung di sini ada yang ketiga ada tahap kontrol diri, yaitu tahap kontrol diri tahap latihan secara rutin untuk menguasai organisasi pola gerak yang efektif untuk menghasilkan otomatisasi gerak. Jadi siswa ini diharapkan bisa mengontrol diri gitu. Terus yang terakhir ada tahap regulasi diri. Tahap ini yaitu untuk pengelolaan diri, latihan untuk menyesuaikan penampilannya dengan perubahan kondisi lingkungan. Bila di latihan ketika kita menggerakkan passing, tidak ada lawan, mungkin berbeda dengan nanti di lapangan ketika tanding ada lawan. Maka dari itu, tahap regulasi ini untuk menyesuaikan penampilannya dengan perubahan kondisi lingkungan. Terus di sini ada umpan balik. Di sini ada umpan balik, ada fungsinya, ada jenisnya, dan ada aplikasinya. Di sini ada umpan balik atau feedback. Menurut salah satu aspek, umpan balik atau feedback merupakan salah satu aspek penting dalam belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga.
Umpan balik adalah informasi yang diterima oleh atlet sebagai hasil dari proses observasi yang dilakukan oleh guru atau pelatih terhadap proses atau latihan dan penampilannya. Terus fungsi umpan balik. Nah, fungsi umpan balik itu ada 3. Yang pertama itu untuk memotivasi, yang kedua untuk penguatan dan hukuman, dan yang ketiga ada informasi. Nah, fungsi umpan balik yang pertama adalah untuk memotivasi. Jadi untuk meningkatkan gairah siswanya. Yang kedua untuk penguatan dan hukuman. Bila umpan balik ini diterima oleh positif, maka gurunya harus memberikan motivasi-motivasi untuk penguatan. Dan bila diterima dengan negatif, maka di situ guru harus bisa memberikan punishment atau hukuman agar bisa menerimanya dengan positif. Lalu yang terakhir ada informasi. Di sini tahap informasi ini untuk mengevaluasi bagaimana gerakan-gerakan yang salah dan bagaimana cara-cara untuk memperbaikinya. Lalu di sini ada teknik memberikan umpan balik. Nah, jadi ada beberapa teknik gitu atau cara untuk memberikan umpan balik. Yang pertama, membandingkan teknik gerakan atlet dengan teknik gerakan yang benar. Misalkan kita memberikan contoh gerakan passing bawah yang benar. Nah, dikasih tahu contohnya seperti kaki kiri harus berada di samping bola dan perkenaan bola harus memakai kaki dalam gitu. Nah, terus yang kedua ini memilih satu jenis kesalahan dan memperbaikinya pada waktu yang bersamaan. Nah, misalkan atletnya disuruh passing bawah. Nah, misalkan ada yang tidak lurus ataupun gerakannya yang salah. Nah, kita sebagai guru harus memperbaikinya pada waktu yang bersamaan, seperti contoh kaki kiri harus berada di samping bola, perkenaan harus memakai kaki dalam, dan yang lainnya. Terus yang ketiga di sini menentukan penyebab kesalahan dan memberikan alternatif solusi tentang kesalahan yang dilakukan atlet. Nah, jadi kita tuh harus memperbaikinya seperti tadi misalkan ada atlet yang melakukan gerakan passing bawah akan tetapi salah karena perkenaan bola serta tumpuan kakinya yang tidak benar, maka dari itu guru harus bisa memberikan evaluasian kepada atlet untuk menggerakkan gerakan yang baik seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.